Halo, selamat pagi. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, dan pagi hari ini dipersembahkan oleh PT United Family Food atau Unifarm ya. Dan pagi ini kita bakal ngobrolin soal anak mulai stres, micro breaks solusinya. Nah, kalau ngomongin stres nih, pagi-pagi saya rasa banyak banget nih yang mungkin berangkat kerja gitu ya, pada mengalami stres karena memang cuaca di beberapa wilayah termasuk di DKI Jakarta ini diguyur hujan. Dan kalau di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, biasanya habis hujan terbitlah macet. Nah, ada lanjutannya, habis macet terbitlah stres. Nah, ngomong-ngomong soal stres, ternyata gejala stres ini bukan hanya dirasa oleh orang dewasa saja, tapi juga pada anak, dan gejalanya sangat beragam, mulai dari kurang istirahat, kemudian padatnya waktu belajar dan lain sebagainya ya, membuat anak-anak ini sulit berkonsentrasi. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan orang tua dalam hal ini adalah untuk mengajarkan micro break pada anak. Sederhananya, micro break ini adalah istirahat singkat ya, yang berkisar antara 30 detik hingga 5 menit yang dilakukan sepanjang hari. Nah, lalu apa saja sih manfaat dari micro break bagi anak ini? Kemudian apa saja aktivitas yang ideal pada saat anak melakukan micro break ini? Kita akan bahas bareng-bareng di sini. Kita bakal obrolin selama 60 menit ke depan gitu ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda harus selalu standby, jangan kemana-mana, melalui 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Nah, yang di Jakarta mungkin sambil OTW ke kantor gitu ya, boleh dengerin tuh melalui 104,2 MSRI FM Jakarta, atau live streaming melalui website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya nanti langsung dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio, silakan Anda siap-siap aja melalui bebas pulsa ya di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat YouTube Berita KBR. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu dua perempuan cantik yang selalu menebar senyum ya. Ini juga salah satu untuk meredam stres. Selamat pagi, halo Mbak Anastasia Respati selaku Markom Manager PT United Family Food. Selamat pagi. Saya panggil Mbak Tasya ya. Boleh, Mas. Bukan Tasya Kamila ya. Oh, bukan. Bukan. Tasya yang lain. Tasya yang lain. Jangan-jangan mantan artis cilik juga. Kemudian ada juga Mbak Livia. Halo Mbak Livia. Mbak Livia nama lengkapnya adalah Mbak Livia Luciana ya. Iya, betul. Kayak judul lagu ya, Luciana ya. Oh, Oke. Mbak Livia Luciana ini merupakan brand eksekutif PT Unifarm. Dan pagi ini kita ngomongin soal anak. Kalau Mbak Livia udah punya baby? belum. Belum. Menikah aja belum. Oh, belum. Oh, masih jomblo. Iya. Saya punya produser juga masih jomblo. Oh. Namanya Darin. Kalau Mbak Tasya? Ya, saya sudah menikah. Oke, dan sudah punya momongan juga? Belum. Oh, belum. Oke. Baik. Dan ini kan berbicara soal anak. Kalau saya jujur sudah punya ya anak. Nah, ini banyak anggapan bahwa hanya orang dewasa yang bisa mengalami stres. Betulkah ternyata anak juga bisa mengalami stres? Ini bagaimana nih jawabannya? Ya. Mungkin boleh tanggapin terlebih Ya. dahulu. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Jadi memang di Unifarm kita itu memang concern ya tentang kesehatan mental anak terutama gitu. Nah, berdasarkan dari yang kita baca-baca nih ya, dari Harvia Putu Ponco MPSI, psikolog klinis anak. Jadi yang stres itu memang bukan cuma orang dewasa aja pastinya gitu. Jadi anak-anak tuh juga di masa tumbuh kembangnya dia itu terkadang juga mengalami berbagai masalah ya kan, karena apalagi anak yang sudah dalam usia sekolah. Ternyata anak-anak juga punya beban hidup ya. Oh, pastinya. Kayak beban hidup rata ya. Nggak
cuman untuk orang Orang dewasa. dewasa. Heeh, gitu. Soalnya kan juga ya apalagi kalau ini balik lagi nih ya peran orang tua juga nih apalagi ibu gitu. Dimana kalau misalnya anaknya tiba-tiba murung terus gelisah gitu. Jadi dia diharapkan memang ibu lebih harus sensitif gitu ya. Gitu sih. Sensitif, peka gitu ya Peka artinya bener, ya. heeh, sama Bukan sensitif perubahan. jadi dikit-dikit baper, bukan ya? Oh bukan. Bukan. Peka. Kalau anak mungkin sudah mulai murung seperti tadi katakan, sudah Mm-mm, mulai menyendiri, bisa jadi mm-mm, ini mm-mm. tanda-tanda dari gejala stres itu ya. Iya, Sama sebenarnya kayak orang dewasa juga gitu ya. ya Kalau sama udah sih. stres kan biasanya suka menyendiri di kamar gitu Benar. kan. Mm-mm, mm-mm, Sampai mm-mm. seharian nggak Nggak disapa juga nggak mau keluar. nyaut ya. Moody. Nah, ini sekarang ke Mbak Livia nih. Mm-mm. Jadi kalau ngomongin soal rentang usia, apakah semua anak juga bisa mengalami stres? Apa ada rentang usia nih? Masa iya sih dari bayi udah stres gitu kan? Nah, kadang kita mikir gak sih, kita ya sebagai orang dewasa sempat bilang enak ya kalau jadi anak-anak, apalagi sama anak-anak masih umur 2, umur Bener, 3, bener. kayak kerjaannya makan, tidur, main, kayaknya nggak ada masalah atau nggak stres gitu ya. Betul. Tapi kalau kita baca-baca nih, menurut lembaga konseling personal growth, ternyata 4 dari 5 anak usia 2 sampai 15 tahun aja mereka tuh mengalami stres loh. Jadi ternyata yang mereka alami stres tuh ketika mereka mengalami hal-hal baru yang mereka nggak pernah sebelumnya, atau hal-hal yang tidak terduga seperti itu, mereka tuh ternyata bisa stres. Dan seiring bertambahnya usia mereka, pengalaman-pengalaman mereka, terus adanya pertemanan, pergaulan yang meluas, tugas-tugas sekolah yang semakin Betul. banyak, itu bisa jadi sumber mereka bertambah stres juga gitu. Dan Apalagi kalau ngomongin sekolah nih ya, tugas sampai dibawa ke rumah. iya, PR segala macam. banyak Belum lagi banget. ekstrakurikuler. Les-les. Belum lagi berantem sama temen sebayanya. Iya betul, seperti itu. Jadi remaja-remaja juga semakin stres. Ada isu-isu sosial lah, diskriminasi lah, bullying, nah Betul. kayak gitu. Oke. Jadi ya dari kecil pun pasti ada stresnya ternyata. Jadi bukan pada rentang usia tertentu gitu ya. Dari bayi saya rasa juga kayaknya udah mulai mengalami stres. Kenapa banyak tuh bayi yang tiba-tiba menangis tanpa Iya, sebab ya nggak iya. sih? Mungkin karena ruam-ruam, jadi akhirnya merasakan stres dan Sakit nggak bisa badannya ngomong kan? jadi nangis. Bener. Iya. Nah, Itu stres kali ya kalau iya, kayak gitu. Bingung ngomongnya gimana. iya, jadi gitu. udah Iya. nangis. Cuman mungkin bedanya kalau orang dewasa itu kalau udah sekali stres nih susah move on. Ya nggak sih? Susah obatnya. Iya. Kalau anak-anak kayaknya abis stres kemudian gampang lupa begitu main lagi sama anak-anak teman-teman lainnya gitu kan. Lupa gitu ya. Kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang bisa sampai musuhan berhari-hari loh sama pacarnya ya kan. Oke. Nah, ini apa saja sebenarnya faktor penyebab dari seorang anak ini bisa mengalami stres? Karena kan kalau seperti tadi dibahas ya, kalau orang dewasa wajar lah kalau stres ya. Misalnya keluar rumah macet, stres. Kemudian belum mikirin cicilan, angsuran rumah ya kan, mobil, kendaraan dan sebagainya, stres. Kalau anak kan apa coba yang dipikirin kan? Ya sebenarnya sih menurut psikolog anak ya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya juga ada pemikiran juga gitu kan. Terkadang mungkin ada kendala motorik gitu ya. Jadi mereka mungkin nih kalau misalnya di sekolah lagi belajar nulis susah nulis gitu. Terus udah gitu mungkin ada kendala di aktivitas sehari-harinya, itu bisa jadi penyebab dia stres juga kan. Aduh gimana nih gitu kan. Di saat teman-temannya udah bisa pada nulis gitu ya, sesimpel itu. Mungkin bagi orang dewasa tuh simpel ya, tapi untuk anak-anak itu benar-benar mereka untuk belajar nulis itu kan juga proses ya. Itu bikin mereka stres juga. Karena di sana ada Gitu. persaingan ya buat anak-anak ya. Kalah menang Bener gitu. banget, iya. Ngerjain soal selesai duluan, ye menang kan gitu kan. Iya, langsung tuh. Iya, Langsung Ya langsung insecure. aja. apalagi usia-usia sudah sekolah ya, pasti kan mereka kayak apa ya, ada kebanggaan, ih duluan nih gitu kan, Benar. bisa duluan, aku bisa lebih bisa nih dibandingin temennya, itu juga penyebab stres juga gitu. Jadi terus juga selain itu mungkin dari perkembangannya gitu. Jadi misalnya ada kesulitan berkomunikasi, mungkin kalau bisa di sekolah lagi nih dia mungkin pengen main sebenarnya sama temen lainnya gitu ya, cuman mungkin temennya ternyata susah nih diajak main gitu ya, Nggak satu kadang gitu. frekuensi mungkin. Iya, kadang kan
anak SD sekarang apalagi gitu ya, itu kan suka udah mulai geng-gengan. Betul. Kayak beda mungkin yang satu suka apa ya, princess siapa gitu, yang satu suka princess siapa gitu, Betul. udah beda gitu. Itu kadang juga jadi penyebab stres juga sih gitu. Jadi ada perbedaan pendapat dan perbedaan apa ya istilahnya ya, kayak yang disukai yang gitu disukai ya. atau enggak gitu ya. Iya benar Itu juga benar. bisa bikin stres ya. Iya. Tapi bener loh, orang dewasa juga bisa gitu. Iya sih. Kita beda Kalau kita pendapat juga stres ya. Iya, kalau kita ada nih, kita tahu ada grup pertemanan kita, ternyata mereka ada grup lagi di dalam grup. Itu Ya, juga bikin ya. stres kan. Iya benar. Gue nggak di dalam grup itu Nah. gitu ya. Iya, jadi insecure. Nah, sama anak kecil juga sih gitu. Ternyata gitu Berarti ya. ada insecurity juga gitu kan di mereka gitu. Selain itu, Iya, terus juga apa namanya, mungkin juga ada aturan-aturan nih di rumah maupun di sekolah gitu. Mungkin kalau misalnya di rumah gitu, jam segini mungkin dari ibunya gitu ya, mungkin jam segini harus tidur siang misalnya gitu. Terus nanti karena biar bisa ngerjain PR misalnya gitu. Terus padahal anaknya ya aku kan belum ngantuk ya, masih pengen main Benar. gitu kan. ya ada paksaan di situ ya. Iya gitu. Kadang hal-hal yang seperti itu juga sih yang bikin stres. Oke. Jadi artinya faktor penyebab stres ini bisa datang bukan hanya dari mereka, tapi datang dari orang-orang sekitarnya juga ya. Dari orang tua juga bisa ternyata ya. Bisa. Justru yang harusnya meredam malah jadi penyebab stres juga. Iya. Misalnya ngelarang ini itu dan sebagainya gitu kali ya. Iya. Aduh, ini aku jadi kayak sambil belajar lagi nih dan bercermin apa yang udah aku lakuin ke anak-anakku. Jangan selama ini aku terlalu ini bikin stres mereka ya. Baik. Dan ini berbicara soal gejala stres. Ini pada anak apakah sama dengan orang dewasa? Tadi kan sedikit disinggung. Nah, ini seperti apa nih? Ya, ini juga yang kita baca dari sumber UNICEF nih ya. Ternyata gejalanya juga kurang lebih sama nih dari dewasa sama anak-anak. Misalnya ada gejala, kalau misalnya gejala fisik nih, misalnya napas tersengal-sengal, berkeringat, jantung berdegup kencang. Ini contohnya kayak saya aja sekarang lagi berdegup kencang nih seperti Serius? ini. Serius? Kenapa? Deg-degan. Oh, deg-degan. Terus mungkin susah tidur ya, semalam juga ya susah tidur, wah gimana Udah nih kepikiran ya? Iya. Kepikirannya Anak-anak dari juga seminggu gitu. yang lalu ya. Begitu dapat tugas jadi narsum di talk show Ruang Publik. Iya, tuh langsung susah tidur tuh dari semalam tuh. Terus Jangan-jangan hostnya ntar nyebelin gitu ya. Ternyata bener. enggak dong. Oke, bisa dilanjut. Iya, terus misalnya mual-mual, biasa suka sakit perut gitu kalau misalnya lagi stres. Atau ini salah satunya juga nih, berat badannya naik atau turun. Kadang kan ada orang yang stres malah jadi makan terus, ada yang malah jadinya susah makan, nggak bisa makan kayak gitu. Terus jadi lebih sering sakit. Nah, itu dari gejala fisiknya. Kalau dari gejala emosionalnya, ada yang jadi gampang marah. Jadi emosi jadi meledak-meledak. Tapi ada juga yang jadi malah menarik diri, kayak tadi kita udah sebutin sebelumnya, menarik diri, mengurung diri di kamar, jadi nggak efisien kerjanya, atau jadi nggak mau tanggung jawab, nggak mau ngerjain apapun, pokoknya lagi stres tuh malah jadi nggak mau ngapa-ngapain lah kayak gitu. Jadi itu sih dampak gejala-gejala yang bisa kita lihat. Dan orang tua bakal diuntungkan ketika anak yang udah mulai stres mau sharing gitu ya. Iya. Coba kalau yang tertutup Benar. gitu kan Benar, anaknya, benar. ini lebih Benar. susah lagi kali ya. Iya. Makanya peran ibu balik lagi penting banget sih. Kalau Mbak siapa? Livia, Mbak Livia termasuk yang tertutup atau yang gimana? Aku lebih ke yang sharing sih, maksudnya emang deket juga sama keluarga, Dari jadi kecil ya? jadi lebih sharing, nanya-nanya gimana nih. Tapi pernah nggak sih, inget nggak waktu kecil pernah nggak ngalamin misalnya kayak stres gitu, dijauhin teman-temannya kayak atau apa gitu perlakuan dari teman-temannya? Pernah kan, karena dulu tuh pas di sekolah umur aku tuh sebenarnya emang lebih kecil dari yang teman-teman lain, jadi emang masuk SD-nya lebih kecil umurnya, jadi tuh ngerasa kayak anak bawang kali ya disebutnya. Jadi tuh teman-temannya pada main apa ya aku ikut, cuma kadang nggak diajak. Pernah juga kayak gitu, jadi Stres kayak juga dianggap ya? anak bawang gitu. Sampai nangis ya? Iya sih ya, pernah sih sampai nangis. Oke deh.
Nah, sekarang kita akan coba angkat penelpon nih, salah satu penelpon yang udah tersambung. Oh ya, belum diingetin nih untuk Anda yang nanti bertanya gitu ya, kita akan pilih untuk pertanyaan terbaik. Ingat ya, pertanyaan terbaik bukan penanya terbaik. Pertanyaan terbaik, 5 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan merchandise. Oke, yang sudah disiapkan oleh PT Unifarm. Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Selamat pagi, halo Yaya. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. KBR. Silakan Pak Yaya. Iya, ini kami mau nanyakan tentang hal stres pada anak ya. Jadi untuk kami sebagai orang tua ini, kami punya anak sekarang duduk di bangku kelas 5. Jadi intinya begini, anak kami ini minta selalu harus mendapatkan perhatian. Misalnya begini, temannya itu dalam perlombaan di sekolahan misalnya untuk mendapatkan ranking, itu bagaimana untuk mengingatkan pada anak ini supaya giat rajin belajar. Itu satu. Yang kedua, kami pernah nitip hadiah sama gurunya supaya anak kami ini semangat untuk belajar, dalam hal ini untuk meraih ranking di sekolah. Jadi kami mohon bahasa Jambi ini tunjuk ajar bagaimana upaya kami sebagai orang tua untuk mengimbangi dari pola anak supaya tidak stres. Oke. Demikian. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Kadang-kadang memang ini ya, orang tua dan juga anak ini berbeda pendapat. Si orang tua nih begitu ada orang tua yang lain atau temennya gitu ya, terus punya anaknya ranking 1, terus kita kayak terpacu dan ini jadi acuan nilai ya kan. Kalau nggak ranking 1 berarti kamu di bawah dia, kan seperti itu ya. Nah, ini gimana sih? Coba kita akan jawab pertanyaan dari Pak Yaya Supriyadi soal motivasi untuk belajar kepada anaknya nggak sih? Setelah jeda. Oke, kita istirahat dulu. Tapi aku mau nanya nih ke boneka Pino, kamu stres juga nggak, Pino? Kasihan loh, dia diem aja, jangan-jangan stres juga ya. Enggak dong, kalau boneka Pino mah nggak stres ya. Lucu banget ya, kayak penyiarnya. Oke deh, kita jeda dulu dan akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, oke?